Selamat malam pemirsa, menyaksikan Top News bersama saya Vera Bahasuan. Inilah Top News selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, jasad gadis cilik yang ditemukan tewas mengenaskan di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak diduga merupakan korban penculikan di kota Cilegon, Banten yang dilaporkan hilang 3 hari lalu. Pasalnya ciri-ciri pakaian yang digunakan pada jasad tersebut sama dengan milik anak berinisial APH. Pemirsa, 2 mobil ludes terbakar saat mengisi BBM di SPBU Piasa Kulon, Banyumas, Jawa Tengah. Percikan api muncul saat salah satu mobil dinyalakan oleh pemiliknya usai mengisi BBM. Pemirsa, sebuah bangunan ruko yang dijadikan gudang plastik di lingkungan Pasar Tambun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan. Beralih ke informasi lain pemirsa, korban gempa bumi masih membutuhkan bantuan logistik dan pakaian hangat terutama untuk bayi dan anak-anak. Sehari setelah gempa, warga masih tinggal di pengungsian. Jumlah korban luka-luka akibat gempa yang berada di Kabupaten Bandung terdata sebanyak 78 orang. Pemirsa, Satreskrim Polres Cianjur menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tebing setinggi 25 meter di lahan tambang galian pasir ilegal yang mengalami longsor usai dikeruk alat berat. Atas kejadian ini 1 orang tewas tertimbun. Informasi lain pemirsa, lamanya pengungkapan kasus kematian almarhumah Dr. Aulia Risma membuat pihak keluarga terus berupaya menuntut keadilan. Bahkan ibunda almarhumah menceritakan detail kejadian yang dikeluhkan Dr. Aulia Risma semasa hidupnya. Pemirsa, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis siang. Pertemuan keduanya digelar di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Top News akan kembali usai jeda diantaranya dengan informasi setelah 11. Kembali bersama kami di Top News, pemirsa, polisi akhirnya menangkap pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman yang telah buron selama 11 hari. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah kosong. Kami mohon maaf pemirsa karena terjadi gangguan komunikasi dengan kontributor kami di Padang Pariaman. Kita ke informasi, Polsek Gunung Putri memburu pelaku penganiayaan terhadap seorang korban di acara komunitas Vespa di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Korban mengalami kebutaan permanen akibat penganiayaan tersebut. Pemirsa, hacker Bjorka kembali berulah, kini giliran Kembali bersama kami di Top News, pemirsa, kami akan ajak Anda menyimak sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini. Kita ke top topik yang pertama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis bebas terdakwa pemelihara landak Jawa, Nyoman Sukena hari ini. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menilai kepemilikan landak Jawa oleh Sukena tidak melawan hukum. Sebelumnya pemirsa, jaksa penuntut umum mendakwa Nyoman Sukena dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara karena memelihara hewan dilindungi jenis landak Jawa. Namun pada 13 September lalu jaksa penuntut umum menuntut bebas Nyoman Sukena karena tidak terbukti memiliki niat untuk memperjualbelikan maupun membunuh hewan yang dilindungi. Kita beralih ke top topik yang kedua pemirsa. 6 juta data nomor pokok wajib pajak diduga mengalami kebocoran dan diperjualbelikan di Beach Forum. Dari jutaan data yang bocor ada data milik Presiden Joko Widodo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Presiden Jokowi memerintahkan Kominfo, Kemenq, dan BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya terkait dengan kebocoran data 6 juta wajib pajak. Jokowi menegaskan peristiwa peretasan data bisa saja terjadi di negara lain yang dimungkinkan, salah satunya karena kecerobohan penggunaan password. Pemirsa, pakar keamanan siber Pratama Persada mengatakan hacker dipastikan memiliki lebih dari 6 juta data NPWP termasuk data Presiden Joko Widodo. Dari jutaan data yang didapat, 10 nama teratas merupakan orang-orang penting atau pejabat, sehingga Pratama menyebut hacker merupakan orang Indonesia. Baik. Kita ke top topik yang terakhir pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon pernyataan anggota DPR Nuroji yang menyatakan ketidakbanggaannya terhadap timnas Indonesia karena diperkuat pemain naturalisasi. Erick menegaskan naturalisasi pemain merupakan hal yang lumrah dan juga dilakukan oleh Spanyol hingga Italia. Pemirsa, DPR resmi menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada Max Hilgers dan Eliano Reinders. Persetujuan tersebut diketuk dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR
Pemirsa dengan total panjang 30 km dan lebih dari 600 tikungan tajam, Jalan Kuno Panlong ini terkenal dengan tikungan tajam dan pemandangan yang memukau. Jalan ajaib ini merupakan pilihan yang tepat bagi wisatawan yang ingin melakukan tur dengan mobil sendiri. Nah, informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Top News. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.